Halo, para pembelajar yang selalu fokus, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kalau kalian lagi siap-siap buat ujian, anggap aja ini sesi review sejarah pamungkas kalian. Kita bakal ngebahas materi yang super penting tentang gimana Raja Jayapangus secara radikal dan brilian ngubah sistem administrasi di Bali. Jadi siapin catatan kalian ya. Kita bakal langsung membedah salah satu transformasi paling fundamental dalam sejarah tata kelola Pulau Dewata. Nah, ini dia panduan belajar kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 6 modul esensial, mulai dari desentralisasi awal, terus masuk ke revolusi administrasi, sentralisasi di pegunungan, diplomasi dan perdagangan, integrasi ekonomi, dan ditutup dengan ulasan akhir. Oke, langsung aja kita mulai. Modul 1, desentralisasi awal pada era Prajayapangus. Gini, bayangin situasinya waktu itu. Kondisinya benar-benar kontras tapi jalan barengan. Di satu sisi, ada tradisi lama Bali Mula yang hidup mandiri banget. Mereka sangat otonom, cuma ngandelin kesepakatan lisan dan sistem pengelolaan air lokal yang biasa kita sebut proto-subak. Terus, di sisi lain, muncul nih raja-raja awal Wangsa Warmadewa. Mereka ini penguasa yang sering melabeli diri pakai identitas dinamis kayak Jawara Bali. Tapi lucunya, mereka nggak punya pusat kerajaan yang permanen atau nama kerajaan yang pasti. Ibu kota mereka tuh cair banget, pindah-pindah terus. Kalau kita telusurin garis waktunya, kerasa banget perubahannya. Selama berabad-abad mulai dari Sri Kesari Warmadewa di tahun 913 Masehi, terus masa keemasan Dharma Udayana di 989, sampai anak Wungsu di 1025, kekuasaan itu ngalir gitu aja. Seringnya berpusat di sekitar lembah Sungai Pakerisan dan Petanu tanpa ada satu titik ibu kota yang abadi. Nah, sistem desentralisasi yang udah jalan ratusan tahun ini akhirnya dirombak abis-abisan waktu Sri Maharaja Jayapangus naik tahta di tahun 1178 Masehi. Oke, sekarang kita masuk ke modul 2, revolusi administrasi dan transisi menuju hukum tertulis. Kalian harus ingat baik-baik angka 40 ini ya. Ini bocoran penting buat ujian nanti. Dalam masa pemerintahannya yang lumayan singkat, cuma sekitar 3-4 tahun, Raja Jayapangus itu ngeluarin lebih dari 40 prasasti atau piagam tembaga tertulis. Serius, ini bukan angka sembarangan. Ini bukti nyata dari aktivitas birokrasi skala masif yang belum pernah kejadian sebelumnya. Beliau tuh benar-benar lagi mengarsipkan dan menata ulang seluruh pulau. Anggap aja data ini sebagai lembar contekan kalian. Ini ibarat file kasus historis yang ngebongkar operasi sertifikasi ulang tanah dan hukum secara massal. Coba perhatiin prasasti Mantring dari tahun 1178. Di situ Jayapangus ngasih pembebasan pajak buat ngamanin loyalitas warga desa sejak awal banget. Terus, di prasasti Cempega tahun 1181, beliau ngasih perlindungan buat adat atau hukum kebiasaan asli Bali Mula. Jadi, beliau nggak ngehapus hukum desa, tapi justru melindunginya. Terus ada prasasti Serai yang ngeresmiin struktur sosial dan identitas Bali. Dan luar biasanya lagi, prasasti Selat itu ngatur urusan ekonomi, bea cukai sampai pasar-pasar desa. Ini benar-benar cetak biru dari sebuah negara yang tertata secara rapi. Lanjut ke modul 3, sentralisasi dataran tinggi di pusat Balingkang. Nah, ini dia yang dengan brilian ngegambarin jantung dari mesin birokrasi baru sang raja, yaitu Balingkang. Kosakata ini wajib banget kalian pahami. Secara etimologis, banyak yang yakin ini perpaduan dari kata Bali dan Kang. Tapi dengar ya, jangan ngebayangin ini kayak villa peristirahatan di gunung buat santai-santai. Balingkang yang ada di Kintamani ini adalah benteng sekaligus pusat birokrasi yang super sibuk. Disinilah puluhan prasasti tadi dirumusin, dipahat, terus didistribusiin ke seluruh penjuru pulau. Terus mungkin kalian mikir, kenapa sih harus jauh-jauh bikin markas di Kintamani? Gini, Jayapangus ngebangun pusat kekuasaannya deket banget sama Pura Puncak Penulisan. Itu tuh wilayah dataran tinggi yang sangat sakral buat masyarakat pegunungan Bali Mula. Ini bener-bener masterclass dalam strategi branding politik ya. Dengan milih tempat di titik tertinggi dan paling suci buat tradisi lokal, Jayapangus ngasih pesan kuat kalau dia nggak datang buat menjajah atau ngehapus mereka. Justru, kehadiran fisiknya di sana menegaskan posisinya sebagai pelindung yang sah dan formal dari budaya leluhur tersebut. Kita beralih ke modul 4, diplomasi dan perdagangan melalui koneksi global. Yang bikin makin salut dari sang raja adalah kemampuannya ngelihat peluang global.
Kekuasaan Jayapangus ini terbukti inklusif banget. Pernikahan beliau dengan Kang Qinghui, putri seorang saudagar dari Tiongkok, itu bukan sekedar kisah romansa biasa loh. Ini adalah manuver diplomasi cerdas yang bikin kerajaan bisa nembus rute perdagangan maritim global dengan mulus banget. Dan yang paling keren, jejak diplomasi ini nggak hilang di telan zaman. Semuanya diabadikan jadi monumen hidup yang masih terus berjalan di Bali sampai detik ini, yaitu tradisi Barong Landung, di mana jeru gede itu ngewakilin sang raja dan jeru putih adalah Kang Qinghui. Sekarang masuk ke modul 5, integrasi ekonomi dan spiritual. Mari kita bedah gimana hal ini bisa berkembang lewat 3 tahap yang luar biasa. Pertama, arus perdagangan maritim ngebawa masuk koin Tiongkok secara gede-gedean, yang sekarang kita kenal sebagai pis bolong atau uang kepeng. Kedua, supaya ekonomi nggak jadi berantakan, Jayapangus pakai prasastinya buat meregulasi perputaran dan pemakaian koin ini secara legal di pasar-pasar desa. Jadi, ada keadilan berniaga buat rakyatnya. Tapi tahap ketiganya ini yang jadi pencapaian paling epik. Instrumen ekonomi asing ini pelan-pelan menyatu dan akhirnya malah jadi syarat mutlak dalam ritual spiritual masyarakat Bali sampai hari ini. Ini tuh bukti tingkat kedewasaan budaya yang bisa nyerap elemen asing tanpa harus kehilangan jati diri sama sekali. Akhirnya kita nyampe di modul 6, ulasan akhir warisan kedaulatan. Ada satu pemikiran yang menurut saya nangkep banget esensi dari revolusi ini. Jayapangus tidak datang untuk menggantikan hukum desa, melainkan untuk memberikan payung hukum formal sehingga hukum desa tersebut memiliki kekuatan yang diakui secara nasional. Jeniusnya kepemimpinan beliau itu ada pada gimana beliau bisa nyeimbangin birokrasi tertulis yang modern, integrasi perdagangan asing, dan penghormatan yang mutlak pada akar budaya megalitik tua di pulau tersebut. Ini benar-benar era kematangan yang sempurna, di mana Bali berdiri berdaulat sebagai satu kekuatan utuh, persis sebelum era kemandirian ini ditutup sama ekspansi Majapahit di tahun 1343 Masehi. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan esai pamungkas buat kalian renungin. Dari semua bukti luar biasa yang udah kita bahas tadi, menurut kalian apakah pis bolong itu pada dasarnya lebih ke simbol ekonomi yang cerdas atau murni sebuah simbol spiritual di mata kalian saat ini? Coba deh pikirin soal dualitas brilian ini dan seberapa besar sih dampak dari revolusi formalisme Jayapangus yang efeknya masih bisa kita rasain hari ini. Makasih banyak ya udah ngikutin panduan belajar ini dengan semangat, tetap fokus dan sampai jumpa di penjelajahan sejarah kita berikutnya.